Ya, baik Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Baik, selanjutnya yaitu kami persilahkan kepada tour leader yaitu Ibu Cynthia Ayuningrum untuk memperkenalkan diri sekaligus ini ya, perkenalan untuk sebagai tour leader yang akan membersamai Bapak Ibu semuanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, makasih Mbak Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu jamaah yang saya hormati, perkenalkan nama saya Cynthia Ayuningrum. Saya yang akan insya Allah mendampingi dan membersamai Bapak Ibu semuanya beserta keluarga dari mulai keberangkatan dari Jakarta tanggal 26 Januari hingga kepulangan kembali lagi ke Jakarta pada tanggal 10 Februari 2026. Eh, Mungkin saya tidak panjang lebar, Bapak Ibu, izinkan saya nantinya akan mendampingi Bapak Ibu sebagai tour leader ya, Bapak Ibu. Jadi apa sih tour leader itu? Tour leader itu adalah membantu pelaksanaan segala itinerary yang sudah diberikan oleh Biro Perjalanan atau travel agent, menjaga supaya apapun yang sudah dituliskan di itinerary bisa menjadi acuan ketepatan waktunya, kemudian juga fasilitas apa saja yang akan Bapak Ibu terima, apakah sudah sesuai pada saat Bapak Ibu akad dengan AM Tour khususnya. Mungkin itu Bapak Ibu, saya kebetulan tinggal di Jakarta, domisili di Jakarta, dan nanti mungkin lebih lanjutnya kita bisa lebih bersilaturahmi, berkenalan pada saat di perjalanan dimulai tanggal 26 Januari. Mungkin Mbak Feby itu saja perkenalan dari saya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin kita bisa lanjut dengan agenda berikutnya mengenai helper dan juga hmm, perlengkapan dan juga apa-apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti perjalanan niat suci ini dan juga sambil jalan-jalan nanti di Turki. Silakan Mbak Feby. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan kami lanjutkan acaranya, yaitu agenda selanjutnya yaitu pemaparan materi. Yang pertama adalah helper atau panduan perjalanan yang akan saya paparkan ya, Bapak Ibu. Baik, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh jamaah umroh. Yang pertama yaitu jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan kita ada 6 kali penerbangan ya Bapak Ibu, karena menggunakan pesawat Emirates itu setiap kali ke negara tujuan harus transit dulu di Dubai. Jadi selama perjalanan Bapak Ibu nantinya akan eh, ini akan naik pesawat 6 kali ya. Yang pertama di tanggal 26 Januari, perjalanan dari Jakarta menuju Dubai pukul 17.45 sampai dengan 23.00, 8 jam 15 menit dengan bagasi yang didapatkan oleh peserta yaitu 25 kilogram bagasi dan 7 kilogram cabin per jamaah ya. Bapak Ibu mohon diperhatikan untuk bagasi ini dari keberangkatan hingga kepulangan maksimal itu 25 kilo per orang ya, Bapak Ibu, dan untuk di cabinnya 7 kilo saja. Kemudian penerbangan kedua di tanggal 27 Januari dari Dubai menuju Jeddah itu jam 00.15 sampai 02.25. Waktunya 3 jam 10 menit. Nah, Bapak Ibu mohon perhatiannya nanti pada saat dari Dubai eh, lanjut ke Jeddah ini ada kurang lebih 1 jam ya untuk transitnya. Jadi harus Bapak Ibu harus segera pindah ke gate pada saat
pesawat landing Dubai, itu harus bergegas pindah ke gate selanjutnya untuk melanjutkan penerbangan lanjutan ke Jeddah. Kemudian di tanggal 3 Februari, dari Jeddah menuju Dubai dahulu untuk dilanjutkan ke Istanbul ya. Dari Jeddah itu 11.15 sampai di Dubai pukul 3 sore, dilanjutkan penerbangan 17.45 sesampainya di Istanbul 21.55. Kemudian di tanggal 9 Februari untuk kepulangan ya Bapak Ibu dari Istanbul menuju Dubai pukul 20.05 sampai di Dubainya 01.20, dilanjutkan di tanggal 10 pukul 04.25 sampai di Jakarta 15.40. Untuk meeting point, tempatnya di Terminal 3 Soekarno-Hatta, area Row C, depan Marugame Udon, Bapak Ibu, tanggal 26 Januari, hari Senin, pukul 13 WIB atau jam 1 siang. Dengan tour leader Ibu Cynthia Ayuningrum ya. Kemudian untuk emergency kontak ada Bapak Miftahudin Nur Saleh, berikut nomornya. Selanjutnya mengenai informasi penting lainnya, paspor. Paspor merupakan dokumen identitas diri sehingga harus dijaga dan disimpan sebaik-baiknya. Insya Allah untuk grup ini sudah sebagian besar dikumpulkan ke travel ya Bapak Ibu, nantinya akan dibagikan pada saat di bandara, pada saat meeting point beserta boarding pass-nya. Kemudian Bapak Ibu yang belum mengumpulkan paspor, nanti dimohon bagi Bapak Ibu untuk datang tepat waktu atau jangan sampai terlambat ya Bapak Ibu. Datang lebih awal lebih baik untuk mempermudah proses check-in. Kemudian untuk buku kuning atau vaksin meningitis dan polio ya Bapak Ibu. Untuk eh, semuanya harus mematuhi persyaratan dan rekomendasi kesehatan bagi penumpang yang akan bepergian ke Kerajaan Arab Saudi untuk umroh maupun haji, diwajibkan untuk suntik meningitis. Dan kemudian untuk sesuai edaran terbaru pemerintah Indonesia mewajibkan vaksin polio bagi jamaah umroh dan juga haji. Insya Allah sudah vaksin semua ya untuk Bapak Ibu untuk kloter 26 Januari. Kemudian ketepatan waktu Bapak Ibu dimohon untuk kerjasamanya agar dapat tepat waktu di segala kegiatan dari keberangkatan ya, meeting point sampai dengan agenda-agenda harian juga dimohon untuk tepat waktu untuk ini ya, agar lancar acara turnya dan tidak merugikan Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Kemudian mengenai makanan, Bapak Ibu, agar tetap menjaga selera, disarankan membawa makanan tambahan dalam bentuk kemasan seperti rendang, tempe orek, sambal gitu ya. Kalau di Arab Saudi, insya Allah untuk makanan masih menunya Indonesia, Bapak Ibu. Tapi pada saat di Turki itu biasanya disarankan membawa sambal, tempe orek sebagai tambahan lauk ya, karena di Turki itu makanannya cenderung hambar, seperti itu. Kemudian selanjutnya perlengkapan penting. Untuk kenyamanan perjalanan Bapak Ibu, kami anjurkan untuk membawa sepatu yang bertumit rendah atau sepatu kets dan sendal. Dianjurkan juga untuk membawa jaket berbahan nyaman, payung lipat, jas hujan sekali pakai bila perlu, peci atau topi, dan kacamata hitam bila perlu. Kemudian perlengkapan yang sudah didapat dari travel agent seperti batik seragam, shawl, tas serut, dan buku panduan mohon untuk dibawa. Selanjutnya pakaian. Saat ini di negara tujuan, Arab Saudi dan Turki memasuki musim dingin, Bapak Ibu. Untuk keperluan ibadah umroh,
Dianjurkan bagi jamaah perempuan untuk membawa baju gamis, mukena, sarung tangan khusus umroh. Untuk laki-laki, membawa kain ihram, ikat pinggang untuk kain ihram, baju koko, sarung, dan sebagainya. Untuk pakaian di Turki, kami anjurkan untuk menambahkan long john jika diperlukan, mantel, long sleeves, sarung tangan, topi, dan juga kacamata hitam bila perlu. Ini gambar untuk contoh seragam yang didapat dari travel ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, suplemen dan obat-obatan. Kami anjurkan sekali untuk Bapak Ibu semuanya diharapkan membawa obat-obatan atau P3K ya, yang biasa Bapak Ibu konsumsi setiap hari. Vitamin itu sangat penting. Kalau perlu bawa imbus atau bisa Bapak Ibu juga injek dulu vitamin sebelum keberangkatan untuk memperkuat daya tahan tubuh. Dan kemudian untuk obat-obatan yang biasa dikonsumsi itu nanti obat paracetamol, tolak angin, kemudian obat flu, obat batuk, obat radang tenggorokan, dan juga eh, obat mah bila perlu ya Bapak Ibu. Kemudian ada, mohon maaf, obat sembelit, kemudian ada betadin dan sebagainya, panadol ya. Mohon disesuaikan dengan keperluan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya tegaskan untuk obat-obatan ini mohon dibawa yang cukup ya Bapak Ibu, jangan sampai kekurangan. Insya Allah untuk dari tour leader akan membawa juga P3K eh, dari travel, namun untuk ketersediaannya terbatas. Jadi kami sarankan untuk Bapak Ibu tetap membawa P3K. Insya Allah semua tetap disehatkan, namun tidak ada salahnya untuk jaga-jaga ya Bapak Ibu. Kemudian barang bawaan, berat koper dalam kabin pesawat tidak boleh lebih dari 7 kilo. Dan check-in luggage atau berat maksimum bagasi besar yaitu 25 kilo per jamaah dari penerbangan keberangkatan sampai dengan kepulangan sama ya Bapak Ibu. Kemudian dimohon untuk tidak menaruh alat elektronik dan barang berharga di dalam bagasi. Power bank dimasukkan ke dalam tas kabin dan kapasitas maksimal adalah 20.000 mAh. Tongsis dan payung masuk ke dalam bagasi besar. Berikut adalah aturan bawa barang dalam penerbangan. Silakan nanti bisa dicek kembali. Jangan sampai salah tempat atau tertukar ya antara koper cabin dan koper bagasi besar. Pada pegangan koper harap diikatkan slip bagasi atau luggage tag ya, insya Allah sudah disediakan oleh kami untuk koper mudah dikenali. Demikian pula dengan pemakaian pita berwarna bila perlu, Bapak Ibu. Sesuaikan jumlah baju yang dibawa dengan acara perjalanan, usahakan tidak membawa pakaian berlebihan, bawalah sepatu yang enak dipakai, disarankan sepatu olahraga dan kaos kaki. Payung juga disarankan untuk dibawa untuk mengantisipasi turunnya hujan. Untuk waktu kepulangan kembali ke tanah air, usahakan tidak membawa titipan Bapak Ibu apabila tidak tahu isinya. Hal ini untuk mencegah kesulitan dengan pihak Bea Cukai. Dimohon mengisi e-form Bea Cukai sebelum check-in kepulangan ke Indonesia. Untuk link All Indonesia, Bapak Ibu tidak usah khawatir pada saat kepulangan nanti Insya Allah sudah disiapkan dari kami ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi masing-masing. Kemudian untuk selama di bus, para peserta bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing. Apabila berada di dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lainnya secara sembarangan.
Para peserta tidak diperkenankan untuk merokok atau makan di dalam bus. Diharapkan para peserta menjaga kebersihan dalam bus dan tidak mengeluarkan makanan berbau tajam. Para peserta tidak diperkenankan untuk memisahkan diri kecuali seizin dari tour leader. Selanjutnya untuk akomodasi. Untuk kunci kamar, tidak diperkenankan membawa pulang kunci kamar. Mohon dapat dikumpulkan kepada tour leader pada saat check out. Bila terjadi kehilangan dan tidak mengembalikan, maka peserta akan dikenakan denda sesuai ketentuan akomodasi. Selain itu, untuk barang-barang lainnya di dalam akomodasi seperti sandal, hotel, handuk, peralatan mandi, dan yang lainnya pun tidak diperkenankan untuk dibawa pulang tanpa sepengetahuan tour leader dan pihak akomodasi. Jadi untuk informasi untuk kunci kamar Bapak Ibu, nanti selama di Madinah dan di Mekah, Bapak Ibu akan mendapatkan satu kunci kamar saja ya, per kamar hanya dapat satu kunci kamar. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang keluar kamar paling akhir itu yang bertanggung jawab dengan kuncinya. Untuk di kamar Madinah biasanya sudah dipersiapkan kotak untuk menempatkan kunci sesuai dengan lantainya. Kemudian untuk di Hotel Mekah itu karena di resepsionis tidak ada penitipan kunci, jadi biasanya bisa minta kunci cadangan. Namun dipastikan Bapak Ibu setiap mau masuk ke kamar, mohon untuk ke resepsionis dahulu untuk minta di-charge kuncinya. Karena kalau ada kunci cadangan, biasanya kunci yang satunya itu otomatis mati ya Bapak Ibu dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus di-charge ulang. Selanjutnya untuk waktu check-in sangat bervariasi untuk beberapa akomodasi. Umumnya akomodasi telah siap dengan kamar yang telah dibersihkan antara pukul 15.00 sampai 23.30. Diharapkan kesabaran para peserta saat proses check-in jika ada kemungkinan membutuhkan waktu sedikit lama. Kemudian untuk check-out, akomodasi antara pukul 10 sampai dengan 11. Dipersilakan untuk Bapak Ibu menyelesaikan tagihan pribadi apabila terdapat fasilitas tambahan yang digunakan dan dikenakan biaya tambahan. Dimohon untuk selalu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan akomodasi. Selanjutnya mengenai waktu, cuaca, dan mata uang. Di Saudi Arabia maupun di Turki, perbedaan waktunya sama ya Bapak Ibu, yaitu 4 jam lebih lambat untuk Arab Saudi dan Turki dibandingkan di Jakarta. Misal di Jakarta pukul 12, nah sedangkan di negara Arab Saudi dan di Turki itu pukul 8 pagi. Kemudian untuk suhu, perkiraan suhu rata-rata di negara atau kota-kota yang akan Bapak Ibu singgahi, Madinah 10 sampai 24 derajat Celcius, Mekah 14 derajat sampai 27 derajat Celcius, Istanbul 2 derajat sampai 7 derajat Celcius. Untuk di bursa atau sampai Kusadasi minus 2 derajat sampai 12 derajat Celcius. Kusadasi Pamukkale 7 derajat sampai 15. Pamukkale Kapadokia minus 7 sampai 13 derajat. Di Kapadokia minus 9 sampai 3. Kapadokia Ankara Istanbul minus 2 sampai 12. Istanbul tanggal 9, 7 sampai 12 derajat Celcius. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan untuk pakaian hangatnya. Kami sarankan sekali untuk membawa long john atau hitek atau pakaian dalam yang hangat ya untuk membantu Bapak Ibu supaya tidak kedinginan. Mata uang. Untuk mata uang negara Arab Saudi adalah rial. Nilai tukar mata uang rial pada saat ini yaitu satu rialnya 4.600 kurang lebih ya. Untuk beberapa toko
ataupun pedagang di Arab Saudi dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang rupiah dengan kurs menyesuaikan saat akad transaksi. Kemudian untuk mata uang negara Turki adalah lira. Nilai tukar mata uang Turki saat ini 1 lira yaitu 400 rupiah, Bapak Ibu. Apabila membawa cash lira dari Indonesia, disarankan secukupnya saja. Apabila dirasa kurang, dapat tarik tunai saat di Turki. Wajib dengan kartu ATM berlogo Visa maupun Mastercard yang sudah aktif transaksi internasionalnya. Mengingat jika cash lira terlalu banyak atau berlebih, nanti purna jual lira biasanya kursnya anjlok, Bapak Ibu. Kemudian saat hendak belanja di toko-toko Turki, sangat disarankan transaksinya menggunakan debit atau kredit card saja, agar tidak ada biaya admin bank. Uang cash lira cukup hanya digunakan untuk jajan kecil ataupun toilet yang berbayar saja. Apabila nantinya di Turki menghendaki mengikuti optional tour seperti hot air balloon, jeep safari, dan sebagainya, sangat disarankan membawa mata uang USD ataupun euro dari tanah air. Karena jika tarik tunai USD ataupun euro saat di Turki, akan terkena charge bank cukup mahal dan kurs biasanya juga lebih mahal, Bapak Ibu. Nah, mengenai ATM, banyak anjungan tunai mandiri di negara-negara Arab Saudi dan juga Turki yang menerima kartu kredit dan debit, khususnya yang berlogo Visa Plus, Mastercard, Maestro, Cirrus, dan American Express, dan dengan menu pengguna bahasa Inggris, Bapak Ibu. Untuk ATM yang berlogo GPN, mohon maaf, belum bisa dipakai transaksi di luar negeri. Bapak Ibu. Wah, kau mari ini, Mir. Sekali lagi, pastikan untuk memberitahu perusahaan kartu kredit atau debit Bapak Ibu tentang perjalanan sebelum berangkat umroh maupun ke Turki. Karena sebagian besar perusahaan akan mengunci akun segera setelah mereka melihat transaksi dari negara asing. Secara otomatis dengan asumsi kartu Bapak Ibu telah dicuri. Jika bank Anda memungut biaya, maka melakukan penarikan yang lebih besar dan lebih jarang itu lebih baik. Eh, Anda juga perlu melihat apakah bank Anda memiliki perjanjian timbal balik dengan bank di mana Anda akan meminimalkan biaya ATM. Kemudian untuk jadwal sholat waktu negara Arab Saudi dan Turki, ini eh, bisa dicek juga melalui website maupun di aplikasi Muslim Pro. Nantinya juga setiap hari akan diinformasikan oleh tour leader ya, beserta agenda hariannya, Bapak Ibu. Kemudian mengenai komunikasi atau rooming, dikarenakan selama perjalanan informasi yang akan disampaikan oleh tour leader melalui grup WhatsApp, jadi Bapak Ibu diwajibkan untuk mendaftarkan paket roaming ya, agar bisa untuk komunikasi pada saat di Arab Saudi maupun di Turki. Untuk panduan aktivitas paketnya seperti berikut Bapak Ibu, ya. Ada Telkomsel, Indosat, XL, Tri juga ada. Kemudian nanti apabila Bapak Ibu masih bingung untuk pengaktifasiannya, nanti bisa dibantu oleh tour leader pada saat meeting point di bandara. Kemudian mengenai adaptor listrik. Adaptor listrik di Arab Saudi itu yang colokannya 3, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa beli adaptor yang universal seperti ini, nanti bisa dipakai pada saat di Arab Saudi maupun di Turki. Kalau di Turki itu colokannya sama dengan di Indonesia, colokan 2. Kalau yang di Arab Saudi seperti ini, Bapak Ibu, colokan kaki 3. Baik, selanjutnya yaitu hati-hati selama perjalanan, hati-hati terhadap copet, maling, dan penodong. Kemudian, saat lalu lintas, terutama pada saat menyeberang jalan, jangan tinggalkan barang-barang
Bapak Ibu di luar pengawasan, be aware kepada orang asing yang menawarkan sesuatu kepada Bapak Ibu. Karena biasanya di Madinah, di Mekah itu biasanya banyak scam juga. Di Turki hati-hati sama copet ya. Pokoknya harus dijaga betul-betul untuk barang bawaannya. Baik, untuk helper sudah. Kita lanjutkan mengenai referensi perlengkapan Bapak Ibu. Referensi daftar perlengkapan umroh plus Turki musim dingin. Perlengkapan yang diberikan kepada jamaah yang Bapak Ibu sudah dapat dari travel ya, ada koper 26 inch. Ini ada yang beli dan tidak juga ya. Ada perlengkapan full sama yang tidak itu biasanya dapat sarung koper untuk tetap menyeragamkan kopernya agar mudah dikenali oleh handling. Kemudian batik identitas ini dipakainya pada saat keberangkatan, pada saat meeting point, keberangkatan, dan juga pada saat kepulangan. Gunanya untuk mempermudah tim handling mengenali Bapak Ibu semuanya kalau Bapak Ibu adalah jamaah dari AM Tour Travel. Selanjutnya shawl, kemudian ada tas lempang atau eh, tas serut ya. Kemudian buku doa, kain ihram atau bergo. Selanjutnya perlengkapan yang masuk ke koper besar. Perlengkapan mandi, sabun, sampo, pasta gigi, lotion, deterjen secukupnya silakan dibawa Bapak Ibu. Karena walaupun di hotel ada, biasanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Kemudian sikat gigi juga biasanya nggak ada Bapak Ibu. Hanya disediakan sampo dan sabun saja. Kemudian yang kedua, handuk kecil. Nah, Bapak Ibu, kami sarankan untuk membawa handuk kecil dikarenakan di kamar hotel Madinah maupun di Mekah biasanya untuk ketersediaan handuk itu terlambat Bapak Ibu karena menunggu proses laundry dari grup yang sebelumnya ya. Jadi agar tidak menunggu handuk terlalu lama, silakan Bapak Ibu bisa membawa handuk kecil atau membawa handuk travel ya. Kemudian selanjutnya obat-obatan pribadi, tadi sudah saya informasikan ya, harap dibawa sajadah kecil bila perlu, kemudian sandal jepit atau sepatu, makanan pribadi bila diperlukan, masker dan hand sanitizer secukupnya, kacamata hitam dan payung kecil, hanger baju, sisir, gunting cukur kecil, kemudian pelembab kulit seperti Vaseline, aloe vera, dan lainnya. Karena di negara tujuan musim dingin biasanya Bapak Ibu nanti kulitnya jadi kering ya. Jadi kami sarankan untuk membawa pelembab pelembab kulit seperti Vaseline atau aloe vera. Kemudian untuk perlengkapan musim dingin, dimohon Bapak Ibu untuk membawa jaket musim dingin ya, yang tebal. Kemudian long john, nah ini long john sangat kami sarankan. Sarung tangan, penutup telinga, kaos kaki, sepatu boots jika diperlukan. Kemudian obat-obatan, nah ini obat-obatan paracetamol, vitamin C, obat batuk pilek, obat radang tenggorokan. Karena untuk perbedaan cuaca sendiri dari Indonesia dan di Arab Saudi dan juga di Turki itu sangat berbeda jauh ya Bapak Ibu nantinya tadi sudah saya informasikan mengenai suhu udaranya. Jadi biasanya kalau badannya yang nggak siap itu biasa yang terserang sakit itu kadang kena demam, batuk, pilek, radang tenggorokan itu sangat umum sekali dialami oleh para jamaah umroh plus Turki. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk keperluan khusus wanita, 2 set baju ihram berwarna hitam dan putih, tidak ketat dan tidak transparan. 4 set baju gamis muslim untuk harian ke masjid, tidak ketat dan tidak transparan. Pakaian tidur, manset, kerudung besar, kaos kaki untuk pakaian ihram, mukena dan bergo panjang, pembalut secukupnya. Nah, mengenai pembalut untuk
ibu-ibu dan kakak-kakak yang perempuan, silakan eh, untuk membawa antisipasi ya, untuk kemudian untuk mencegah mencegah apabila di jadwal keberangkatan eh, pas kedatangan tamu bulanan, silahkan dari sekarang ibu-ibu bisa konsultasi dulu ke dokter agar supaya bisa untuk pencegahan maupun mempercepat menstruasinya agar tidak mengganggu ibadahnya. Kemudian untuk keperluan khusus pria, 4 sampai 5 set pakaian harian ke masjid, baju koko atau celana kain boleh, silakan. Kain ihram minimal 1 set, pakaian tidur, kemudian sandal jepit atau sandal gunung, terlihat tumit dan mata kaki untuk dipakai selama ihram. Kemudian untuk perlengkapan di koper 20 inch atau di tas cabin ya Bapak Ibu, 1 set baju ganti dikarenakan nantinya pada saat landing di Jeddah menuju Madinah itu akan langsung city tour Madinah ya. Jadi Bapak Ibu yang hendak berganti pakaian bisa menyiapkan baju gantinya itu di koper cabin. Nanti pada saat perjalanan Jeddah ke Madinah, insya Allah akan mampir di rest area untuk bisa berganti baju dan juga melaksanakan sholat subuh. Selanjutnya Al-Quran, buku doa, tasbih, kemudian buku catatan, cemilan selama penerbangan atau di bandara, botol minum, Bapak Ibu, silakan bisa membawa botol minum dikarenakan di Hotel Madinah, di kamar itu tidak disediakan air minum dari hotel, jadi Bapak Ibu disarankan untuk membawa botol minum untuk nanti diisi air minum di resto hotel ataupun bisa ambil air zam-zam di masjid untuk persediaan air minum di kamar masing-masing. Kemudian untuk bantal leher, bantal kucing, untuk kenyamanan selama di pesawat, silakan apabila hendak membawa. Kemudian barang yang tidak diperbolehkan masuk bagasi atau koper besar yaitu power bank dan sejenisnya. Sejenisnya ini adalah barang-barang yang mengandung baterai ya Bapak Ibu. Itu tidak boleh diletakkan di koper besar. Harus diletakkannya di cabin yang bersama kita gitu. Kemudian untuk barang-barang yang tidak dibolehkan masuk dalam cabin yaitu cairan yang lebih dari 100 mili seperti sabun cair, parfum, body lotion, air mineral, dan cairan lainnya mohon diperhatikan apabila dalam satu botol itu ukurannya lebih dari 100 mili, maka tidak boleh diletakkan di tas kabin. Kemudian benda tajam seperti gunting kuku, alat cukur, pisau lipat itu juga tidak boleh diletakkan di tas kabin. Harus di tas bagasi besar. Berikut untuk catatan, mohon membawa jaket untuk keperluan di dalam pesawat. Power bank harap dimasukkan di tas kecil yang dibawa Bapak Ibu sendiri. Bawalah perlengkapan sesuai dengan keperluan atau kebutuhan Bapak Ibu. Maksimal berat isi koper besar adalah 25 kilo. Apabila terjadi kelebihan bagasi, biaya kelebihan bagasi ditanggung oleh Bapak Ibu sendiri. Disarankan koper diberi gembok kecil Bapak Ibu. Antisipasi apabila lupa kode sandi koper ya. Kemudian disarankan koper tidak dicoret-coret. Tanda pengenal koper dan tas sudah disediakan oleh travel. Kemudian obat-obatan khusus yang dibutuhkan Bapak Ibu silahkan harap untuk dibawa. Untuk jadwal pemakaian seragam sudah saya informasikan tadi, untuk seragam dipakai pada saat keberangkatan dan juga kepulangan. Kemudian cek kembali barang bawaan Bapak Ibu sebelum keberangkatan. Jangan sampai berlebihan membawanya dan jangan sampai ada yang ketinggalan untuk dibawa. Baik, untuk helper dan referensi perlengkapan sudah saya informasikan. Kemudian selanjutnya mengenai itinerari perjalanan akan disampaikan oleh Ibu Cynthia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Feby. Izin Bapak Ibu, sampai di sini apa
suara saya terdengar dengan jelas? Jelas-jelas terdengar. Alhamdulillah, makasih Bapak. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan dulu mengenai perlengkapan dan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Feby tadi, atau mau lanjut dulu nanti dikumpulkan pertanyaan di akhir, Bapak Ibu? Lanjut aja dulu, Bu. Lanjut Kalau aja, baik, siap. Terima kasih Bapak. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Feby, penerbangan kita akan dilaksanakan di tanggal 26 Januari, itu pesawatnya dengan Emirates 17.45. Dimohon untuk Bapak Ibu semuanya bisa menepati waktu kumpul, yaitu di Terminal 3 di Rose, itu ada di depan Marugame Udon, jam 1 siang. Bapak Ibu yang diantar tapi tidak perlu parkir, hanya di drop di pintu keberangkatan di arrival gate, di departure gate, itu saya sarankan turunnya, itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya sarankan untuk gampang mencari Marugame Udon, Bapak Ibu bisa turun di pintu nomor 3. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu harus ke parkiran dulu, itu lain lagi jalannya gitu ya. Jadi maksudnya untuk mempermudah yang hanya di drop itu bisa turun di lantai di pintu keberangkatan nomor 3. Baik, seperti yang tadi sudah juga disampaikan oleh Mbak Feby bahwa keberangkatan ini kita akan transit sebelum sampai di Jeddah, kita akan transit di Dubai. Kalau sesuai dengan jadwal, kita akan landing di Dubai itu jam 11 malam waktu Dubai. Dan akan melanjutkan penerbangan kembali itu pada jam 00.15. Kita harus pindah pesawat dari Dubai untuk melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Nah, Bapak Ibu, ini kita bicara apabila penerbangan ini tepat waktu dan juga tidak delay atau pesawat ini begitu landing bisa cepat sampai ke gate untuk kita turun. Apabila tidak on schedule, mungkin karena cuaca atau apapun, jadi mohon sekali lagi saya membutuhkan kebergergasan Bapak Ibu semuanya, mengingat kita harus turun dari pesawat, kemudian juga pindah ke gate berikutnya itu kita ada security check lagi yang akan mengecek barang-barang apa saja yang kita bawa, body check juga, itu juga memerlukan waktu. Jadi mohon sekali lagi sekiranya Bapak Ibu membutuhkan kamar kecil itu bisa dilakukan 2 atau 1 jam sebelum pesawat ini landing. Dan biasanya ini penerbangan kalau jam 11 kita sampai Dubai, yang mana di Jakarta biasanya sudah menjelang waktu-waktu sebelum subuh ya, karena di Jakarta berarti sudah jam 2 atau jam 3. Biasanya Bapak Ibu yang tahajud itu sudah jam-jamnya bangun, itu biasanya sudah ada panggilan alam tuh, mohon maaf untuk ke toilet. Jadi mungkin bisa segera dituntaskan pada saat sebelum pesawat kita landing. Nah, setelah sampai di Jeddah, nanti saya mohon Bapak Ibu kita sama-sama bareng, atau mungkin saya akan belakangan Bapak Ibu karena untuk menjaga apabila ada Bapak Ibu yang kesulitan pada saat di imigrasi di Jeddah. Jadi silakan setelah imigrasi Bapak Ibu nanti akan ada pengumuman bagasi Bapak Ibu ada di row atau ada di conveyor belt nomor berapa. Nah, tolong Bapak Ibu yang sudah keluar dari imigrasi, nanti setelah imigrasi di Jeddah itu akan ada security check lagi, barang-barang bawaan apa yang akan di-scan. Nah, setelah dari scanan itu, Bapak Ibu mohon untuk segera ke conveyor belt yang ada sesuai dengan nomor penerbangan kita. Nah, kalau sudah situ mohon berkumpul di situ. Kalaupun ada barang Bapak Ibu bagasi khususnya yang diambil oleh porter, biarkan saja Bu. Karena handling dari Jeddah sudah akan mulai bekerja dengan bagasi Bapak Ibu yang sudah datang di sana. Jadi Bapak Ibu cukup tunggu saya saja.
nanti barang-barang ini akan dibawa, barang-barang bagasi ya, bukan yang cabin, itu akan dibawa porter langsung ke bus. Nanti Bapak Ibu, saya akan menghitung dulu bagasinya sudah sesuai apa belum dengan pada saat keberangkatan dari Jakarta. Setelah kumpul semua, Bapak Ibu akan saya minta untuk keluar sendiri karena saya akan keluar bersama porter dengan bagasinya. Nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu keluar silakan. Nanti di depan pintu keluar itu sudah ada petugas handling dari AM Tour yang akan menjemput Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan bertemu lagi pada saat di bus. Berikut juga dengan apa namanya koper-koper Bapak Ibu akan dihandling oleh petugas untuk masukkan ke dalam bus dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Nah, di Madinah ini Bapak Ibu, kita akan landing di Jeddah sekitar jam setengah 3 pagi waktu Saudi Arabia. Nah, biasanya proses untuk imigrasi, kemudian bagasi, dan juga surat menyurat untuk bis kita bisa keluar dari bandara itu paling cepat kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam. Nah, pada saat kita keluar akan menuju Madinah, dari Jeddah sampai di Madinah itu kurang lebih perjalanan sekitar 4 sampai 5 jam tergantung kondisi jalanan Bapak Ibu. Nah, kita akan satu kali berhenti di rest area di antara perjalanan dari Jeddah menuju Madinah. Itu Bapak Ibu bisa pergunakan untuk toilet stop atau untuk ke kamar kecil. Sekalian juga mungkin kita akan menunaikan ibadah sholat subuh karena sudah masuk sholat subuh di sana di tempat itu bukan secara jamaah. Jadi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apabila setelah selesai semuanya, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Madinah. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Feby, bahwa hotel yang ada di Tanah Suci atau di Madinah atau di Mekah itu biasanya paling cepat baru bisa masuk ke kamar itu kurang lebih sekitar jam 4 sore. Nah, kalau kita sampai Madinah sesuai tepat waktu, kemungkinan kita akan tiba di Madinah sekitar jam 10 pagi. Jadi mungkin sesuai dengan itinerary yang sudah Bapak Ibu terima, kita akan melanjutkan untuk city tour khususnya ke ziarah ke Masjid Kuba, kemudian ke Kebun Kurma dan Jabal Uhud. Setelah itu baru kita akan menuju hotel untuk check-in. Untuk check-in hotel sebelumnya, Bapak Ibu akan makan siang dulu di hotel, kemudian kita akan bagi kunci dan melanjutkan untuk beristirahat. Nanti di Madinah, di Mekah dan Madinah, nanti sudah ada mutawif atau ahli agama yang akan mendampingi dan membimbing Bapak Ibu semuanya selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Jadi nanti pada saat di Jeddah, mutawif sudah akan menjemput kita dan juga akan mendampingi, membersamai ibadah Bapak Ibu semuanya di sana. Kemudian untuk tanggal berikutnya, tanggal 28 Januari, itu kita akan ziarah seputaran Masjid Nabawi. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mempersiapkan tenaga, kemudian juga memakai baju yang nyaman dan juga alas kaki yang nyaman. Karena ziarah ini kita tidak mempergunakan alat transportasi, alias kita akan berjalan kaki. Tentunya untuk waktunya nanti saya berkoordinasi dulu dengan Mutawif, kira-kira jam berapa yang sekiranya nyaman, kemudian juga tidak terlalu dingin, karena memang di Saudi ini masih dalam musim dingin. Dinginnya itu sebetulnya sejuk-sejuk seperti layaknya di dataran tinggi yang ada di Indonesia. Cuma terkadang anginnya Bapak Ibu yang cukup-cukup yang agak menambah rasa dingin gitu ya. Anginnya agak cukup lumayan besar kalau di Madinah khususnya. Jadi nanti mohon Bapak Ibu bisa monitor lewat WhatsApp group karena semua pengumuman, semua info-info atau mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, kita akan berkoordinasi melalui WhatsApp group apabila Bapak Ibu tidak bertemu langsung dengan saya.
Kemudian juga sama untuk di hari Kamis, keesokan harinya, untuk di Madinah ini masih sama, Bapak Ibu silakan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Kemudian juga untuk kaitan tahajud bersama atau mungkin ada subuh bersama, kajian subuh, ini juga akan dikoordinasikan saya dengan Mutawif untuk mencari waktu dan juga tempat, khususnya sih tempat Bapak Ibu, mengingat di Madinah dan Mekah pastinya kalau di sekitaran Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu agak penuh, jadi kami harus mencari tempat dulu dan juga waktu sekiranya yang nyaman untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, itu sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Januari. Nah, kalau untuk di grup yang sekarang ini kebetulan atau qadarulahnya tanggal atau pelaksanaan umroh kita bertepatan dengan di hari Jumat. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk di Saudi Arabia hari liburnya itu bukan Sabtu Minggu Bapak Ibu. Jadi weekendnya di sana itu hari Kamis dan Jumat. Jadi Jumat ini biasanya di masjid-masjid khususnya di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini akan penuh sekali. Jadi dikarenakan kita akan menggunakan kereta cepat dari Madinah dan Mekah itu kurang lebih sekitar jam 4 sore dan itu hari Jumat, jadi mohon kiranya keikhlasan Bapak Ibu untuk sholat Jumatnya, melaksanakan sholat Jumatnya tidak di dalam Masjid Nabawi. Kenapa? Karena apabila Bapak Ibu melaksanakan sholat Jumatnya di Masjid Utama Nabawi, itu akan memerlukan waktu Bapak Ibu untuk kembali ke hotel. Sedangkan kita harus segera berangkat untuk ambil mikot, kemudian menuju stasiun Haramain yang adanya di luar kota haram atau di luar batas kota haram di Madinah, agak di luar kota. Dan juga lalu lintas di sekitaran hotel, karena hotel kita ini insya Allah itu Hotel Concord di Madinah itu jaraknya sekitar 300 meter dari pelataran. Jadi itu ada dua jalan yang harus kita seberangi atau dua blok yang harus kita seberangi dari pelataran Masjid Nabawi dan itu biasanya macet Bapak Ibu. Ya, dan itu penuh orang dan juga penuh kendaraan. Jadi mohon keikhlasan Bapak Ibu pada saat di tanggal hari Jumat itu kita melaksanakan ibadah umroh menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan sholat Jumatnya di pelataran sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk kembali ke hotel tepat waktu. Nanti juga teknisnya pengumpulan koper, persiapan check out, kemudian makan siangnya jam berapa, kemudian bis akan berangkat dari hotel sesegera mungkin itu jam berapa. Saya akan informasikan melalui WhatsApp group itu biasanya H-1 sebelum keberangkatan. Jadi mohon, kemudian juga kita akan melaksanakan H-1 akan melaksanakan semacam apa ya pemantapan persiapan untuk ibadah umroh bersama Mutawif nantinya. Nanti juga saya akan informasikan di sebelah mana kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk lanjut Mbak Feby. Mbak Feby bisa dilanjut. Kebanyakan Mbak, naikin sedikit Mbak. Lagi. Oke. Nah, setelah kita sampai di Mekah, kita akan sampai di stasiun Mekah itu kita akan menuju ke hotel, tentunya dijemput dengan bus Bapak Ibu. Nah, untuk barang-barang bagasi Bapak Ibu itu tidak mungkin kita akan bawa ke kereta. Jadi nanti mohon pada saat Bapak Ibu sudah dipersiapkan barang-barangnya, karena bagasi besar atau koper besar itu akan berangkat ke Mekah menggunakan bus. Jadi Bapak Ibu hanya membawa barang-barang yang bawaan rempengan saja di atas kereta.
Jadi nanti kita akan bertemu koper kita kembali yang besar itu sudah langsung di hotel pada saat kita datang dari stasiun Haramain di Kota Mekah menuju hotel, kita baru akan bertemu dengan eh, koper besar kita. Nah, jadi sekiranya Bapak Ibu barang-barang yang diperlukan pada saat perjalanan dan juga kegiatan umroh yang akan didukung, karena belum tentu Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu sampai di hotel, koper kita sudah sampai. Karena mereka kan dengan bus dengan jalur darat yang terkadang untuk sampai ke hotel kita itu Bu, apalagi menjelang sholat Isya atau sholat maghrib itu biasanya jalanannya diblok, ditutup sementara. Jadi kemungkinan besar koper belum datang pada saat kita sudah sampai ke hotel yang ada di Mekah. Itu sebabnya kenapa kira-kira alat-alat atau kebutuhan pribadi yang diperlukan untuk ibadah umroh, Bapak Ibu bisa bawa di tentengan cabin yang akan kita bawa bersama di kereta, gitu ya. Nanti begitu sampai di hotel, biasanya kita akan makan malam dulu Bapak Ibu, kemudian apabila kamar sudah siap, Bapak Ibu akan saya bagikan kunci untuk apa? Misalnya untuk memperbaharui wudhu, atau mungkin ke kamar kecil, atau mungkin bersiap-siap hal lainnya. Nanti juga akan biasanya sekitar kurang lebih 1 jam kita akan langsung berkumpul di lobi untuk bersama-sama melakukan rangkaian ibadah umroh. Itu untuk Jumat tanggal 30. Ini biasanya kita umroh juga melihat suasana lalu lintas di seputaran tawaf atau Ka'bah Bapak Ibu, untuk memudahkan Bapak Ibu juga kalau seandainya masih penuh sekali juga tidak memungkinkan, karena kita kan akan grup ya Bapak Ibu. Jadi saya dan Mutawif akan berkoordinasi mencari sekiranya waktu-waktu yang Bapak Ibu nyaman untuk melaksanakan rangkaian ibadah umroh. Biasanya kita akan umroh sekitar jam 11 malam atau jelang tengah malam. Nanti akan bersama-sama, dan besoknya setelah serangkaian ibadah umroh ini kita akan kembali ke hotel untuk istirahat. Tapi apabila Bapak Ibu ada yang menginginkan, Mbak atau Ustadz, kayaknya saya tanggung mau balik ke hotel, ini sudah mau masuk waktu tahajud atau mungkin mau lanjut sampai subuh untuk tinggal di Masjidil Haram, mohon kami diberitahu ya Bapak Ibu, karena supaya kami tahu berapa jamaah yang kembali ke hotel, berapa jamaah yang tetap melanjutkan ibadah di Masjidil Haram. Dan kemudian kalau yang kembali kita akan istirahat, kemudian juga untuk jam makan, kemudian lokasi restoran itu akan saya informasikan nanti di sana pada saat kedatangan di sana. Baik, lanjut. Untuk hari Minggu di tanggal 1 Februari kita akan ada kegiatan ziarah Kota Mekah. Ini biasanya akan disambung dengan pelaksanaan umroh sunnah atau umroh kedua, dan juga sekaligus ambil mikot selesai dari city tour di seputaran ziarah Kota Mekah. Jadi nanti untuk bapak-bapak mungkin sebelum kita berangkat ke ziarah Kota Mekah bisa dibawa pakaian ihramnya. Kalau untuk ibu-ibu kan tidak ada pakaian ihram khusus. Yang penting dia menutup aurat dan juga sopan, dan juga tidak terlihat aurat-aurat yang lainnya. Itu sudah kain ihram untuk para wanita. Kemudian setelah melaksanakan kegiatan umroh yang kedua, istirahat kembali ke hotel. Ini juga untuk hari Seninnya kita akan memperbanyak ibadah di Mekah, acara bebas gitu ya. Dan juga mungkin malam setelah sholat Isya itu saya akan berkoordinasi kembali dengan Mutawif untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada atau mungkin tawaf sunnah. Karena sebenarnya tawaf wada ini pengetahuan saya ya Bapak Ibu, ini biasanya untuk diperuntukkan tawaf perpisahan ini untuk jamaah haji. Nah, karena kita umroh, tawaf wada sebetulnya bukan menjadi keharusan, tapi banyak juga
saudara-saudara kita yang menganut tawaf wada itu perlu apabila setelah umroh itu juga dipersilahkan saja. Intinya kalau memang Bapak Ibu ingin tawaf wada, kami akan memfasilitasi kegiatan tersebut, tentunya dibimbing oleh mutawif. Tapi apabila Bapak Ibu tidak berkenan untuk tawaf wada, eh, tapi tetap mau ikut tawafnya saja, nanti sama-sama kita juga meniatkan itu sebagai tawaf sunnah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa bersama-sama juga. Atau mungkin ada yang, Mbak, saya udah tawaf wada sendiri karena udah tahu baca niatnya mesti apa. Itu juga nggak apa-apa Bapak Ibu, dipersilahkan. Tapi yang pasti kami tetap mempersiapkan waktu apabila Bapak Ibu mau pergi bersama-sama berbarengan dengan mutawif, gitu ya. Kenapa saya laksanakan tawaf ini sehari sebelumnya atau malam? Mengingat Bapak Ibu harus segera mempersiapkan hotel, mempersiapkan barang-barang, persiapan bagasi besar untuk persiapan check out. Untuk perjalanan besoknya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Turki Istanbul, yang mana penerbangan Bapak Ibu di tanggal 3 Februari ini adalah jam 11 siang. Jam 11 siang untuk proses bagasi, kemudian check-in, dan segala macam internasional di airport Jeddah itu memerlukan waktu minimal 4 jam sebelum keberangkatan. Yang mana kalau jam 11 siang pesawat kita, berarti kita sudah harus sampai di Jeddah, Bandara Jeddah itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi di Bandara Jeddah, Insya Allah mungkin kita semua akan check out dari hotel di Mekah menuju Jeddah kurang lebih sekitar jam 4 pagi. Mbak, gimana sholat subuhnya gitu ya? Sholat subuhnya insya Allah kita akan laksanakan antara di rest area sebelum airport Jeddah atau di dalam airport Jeddah. Bapak Ibu nanti saya akan kasih waktu mungkin bergantian, akan ada yang sholat atau mungkin ada yang persiapan untuk check-in barang. Nah, untuk handling airport khususnya di Jeddah dan di Jakarta, kita cuma ada di Jakarta khususnya handling airport bandara, kemudian di Jeddah, Madinah, Mekah, kemudian di Jeddah saja. Untuk di Istanbul, selanjutnya sampai dengan kepulangan Bapak Ibu menuju Jakarta, kita sudah tidak ada lagi handling bandara. Jadi Bapak Ibu harus bertanggung jawab untuk barangnya bawaannya masing-masing. Untuk Zam-Zam, nanti kami akan koordinasikan. Yang pasti Zam-Zam tidak akan masuk ke jatah bagasi Bapak Ibu. Jadi di luar dari 25 kilo tersebut. Jadi mohon nanti saya akan coba Zam-Zam ini bisa masuk berbarengan dengan bagasi, tapi nanti pada saat di Istanbul, kedatangan kita di Istanbul, Bapak Ibu harus mengambil Zam-Zam dan koper itu masing-masing karena sudah tidak ada lagi handling di sana. Termasuk membawa dari conveyor belt ke bus itu juga Bapak Ibu membawa tanggung jawabnya masing-masing untuk koper dan juga Zam-Zam. Nah, untuk Zam-Zam, khususnya pada saat kedatangan dari Istanbul, saya juga akan seperti biasa, saya paling belakang untuk imigrasinya. Jadi mohon sekiranya Bapak Ibu yang sudah melewati imigrasi di Istanbul, tolong bergegas ke tempat pengambilan bagasi atau conveyor belt sesuai dengan nomor. Nanti ada kayak semacam TV layar gitu ya, itu ada misalnya kalau kita kan EK 117 itu ada di conveyor belt nomor berapa. Mohon Bapak Ibu bergegas ke sana. Kenapa? Untuk mengamankan Zam-Zam. Takutnya Zam-Zam itu terbawa oleh peserta lain atau penumpang lain yang satu pesawat dengan kita. Bagaimana caranya untuk membedakan Zam-Zam kita dengan Zam-Zam orang lain? Saya sudah menyiapkan semacam tanda. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, oh itu punyanya kita AM Tour gitu ya. Jadi mohon bantuannya khususnya untuk Bapak-Bapak untuk menurunkan dulu Zam-Zam kita yang walaupun misalnya orangnya belum ada gitu ya. Bapak baca kan di situ ada label bagasinya. Oh, Pak ini gitu ya. Bapaknya belum ada, biarin aja. Saya minta tolong dengan sangat Bapak Ibu untuk bisa menurunkan dulu
mengumpulkan di satu tempat, termasuk juga kalau koper-koper Bapak Ibu bisa ambil yang punya Bapak Ibu saja gitu ya, untuk jamaah lain bisa nanti mengambil sendiri. Saya butuh untuk zam-zam. Tolong sekali bantuannya. Nah, bagaimana cara membawanya keluar dari mulai tempat bagasi, pengambilan bagasi ke bus? Eh, di sana ada troli yang disiapkan Bapak Ibu, tapi tidak seperti di Indonesia atau mungkin di beberapa negara lainnya. Untuk di Istanbul itu untuk troli berbayar Bapak Ibu. Nanti ada mesinnya, ada petugasnya yang akan membantu Bapak Ibu mengambil dari mesin eh, troli itu dan itu berbayar. Berbayarnya kurang lebih 400 lira. Feby, 400 lira terakhir ya Feby. Mbak Feby, Ya, ya Ibu. berapa lira troli? Troli 150 lira. 100, 150 lira ya. Berarti kurang lebih 60.000. Iya, Ah, 60-70 ribuan. 60-70 ribu nanti Bapak Ibu pembayarannya bisa dibantu oleh ada petugas troli di sana yang akan membantu pengambilan tiket dan untuk mengambil si troli itu dari mesin. Karena itu nggak bisa kita ambil gitu aja Bapak Ibu. Itu dia kayak ada mesin semacam mesin penjaganya gitu ya. Kalau ada kode kemudian sudah melakukan pembayaran, kita baru bisa ambil troli itu satu gitu. Dan hanya bisa pakai kartu ya, Bapak Ya. Ibu, untuk A- pengambilan. ATM bisa kan ya Feby ya? Atau bayar cash ya? Gimana? Bayar cash bisa kan? Cashnya tidak bisa, Bu. Bisanya hanya pakai kartu saja. Oh, Pakai. oh, Iya. nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kartunya ada kesulitan, nanti saya bisa bantu untuk itu. Jadi itu, kemudian juga setelah sampai di Istanbul, kita akan langsung menuju hotel untuk beristirahat. Keesokan harinya, ini kita akan menuju kota berikutnya. Jadi memang untuk di Istanbul, di Turki ini, Bapak Ibu setiap malam atau setiap hari kita akan berpindah hotel, kecuali nanti di Kapadokia kita ada 2 malam di sana. Nah, jadi mungkin sekedar saran saja, apabila Bapak Ibu pergi sekeluarga gitu ya, bisa mungkin sudah diatur kopernya dari mulai dari Jeddah gitu ya, atau mungkin dari sebelum berangkat di Indonesia. Jadi mana koper yang khusus untuk di eh, Madinah dan Mekah, mana koper yang khusus untuk selama perjalanan di Istanbul. Di jadi nanti bus itu biasanya di Turki itu kita bisa taruh koper tidak turun. Jadi nanti Bapak Ibu bisa koordinasi dengan saya dan juga guide atau supir bahwa ini koper yang akan turun. Ini yang nggak turun keep sampai nanti turun terakhir pada saat kepulangan di Istanbul, di airport Istanbul. Itu bisa. Karena apa? Karena jam-jam juga eh, rencananya atau seperti biasa itu jam-jam tidak akan turun setiap hari pada saat kita check-in hotel. Zam-Zam akan stay di bus sampai dengan nanti kita kepulangan di Bandara Istanbul baru dia akan turun. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin dari sekarang bisa sudah mulai diatur yang perginya sekeluarga eh, bisa gabung-gabung kopernya ini yang khusus untuk di Jeddah, ini khusus yang untuk nanti di Istanbul sampai dengan di Turki selesai perjalanan. Itu agak sedikit mengurangi tenaga Bapak Ibu dan juga waktu sebetulnya kalau sudah mulai bisa di-split dari sekarang gitu ya. Oke, untuk besok kita akan ke Bursa dan Kusadasi seperti yang sudah dipaparkan di itinerary bahwa ini adalah tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Makan siang juga nanti ada restoran yang akan sudah kerjasama dengan guide yang ada di sana. Jadi nanti setelah di Istanbul sampai dengan perjalanan Turki sampai dengan Istanbul kembali, saya akan ditemani atau Bapak Ibu akan dibersamai oleh guide lokal orang Turki, tapi mereka bisa berbahasa Indonesia gitu ya. Jadi Bapak Ibu dan dia juga akan guiding Bapak Ibu dengan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi nggak perlu takut. Insya Allah mereka bisa berkomunikasi dengan kita semuanya. Baik, untuk di Kusadasi kita akan menginap di 1 malam di sana. Itu hotelnya di Scala Nuovo Beach, ini di pinggir pantai, tapi
kayaknya kita nggak akan bisa menikmati pantai karena kita akan sampai sana itu karena musim dingin, musim winter, biasanya gelapnya malamnya lebih cepat dibanding di hari biasanya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin sekitar jam 5, jam 6 sudah gelap suasananya seperti malam. Begitu juga pagi harinya biasanya terangnya matahari sekitar jam 6 sampai jam 7 bisa jam 8 baru akan ada matahari terbit gitu ya. Jadi malamnya lebih panjang, siangnya lebih pendek waktunya. Baik, kemudian kita besoknya kita akan check out dari Hotel di Kusadasi menuju Pamukkale dan akan mengunjungi tempat-tempat yang sudah tertulis di itinerary. Kemudian untuk makan siang di perjalanan dan makan malam biasanya di hotel Bapak Ibu. Jadi begitu kita sampai di hotel, sambil saya membagi kunci kamar Bapak Ibu, Bapak Ibu akan makan malam. Setelah itu acara untuk istirahat. Untuk besoknya kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Kita akan check out lagi dari hotel yang ada di Pamukkale menuju Kapadokia. Di perjalanan mungkin kita akan stop beberapa stop gitu ya, yang seperti yang sudah disampaikan di sini dan juga Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk waktu, mengingat Turki itu sudah Eropa dan di Eropa itu mereka sangat-sangat memperhatikan jam kerja. Maksudnya apa? Jadi semuanya dibutuhkan ketepatan waktu. Itu yang pertama. Dan bus juga, bus-bus turis di sana itu mereka ada timernya Bapak Ibu. Jadi kalau mereka harus stop di berapa waktu setelah di perjalanan, baru bisa stop untuk toilet stop, kemudian melanjutkan lagi perjalanan dan mulainya jam berapa, berapa jam kerja itu harus sudah sampai di hotel. Jadi mohon maaf sekali sebelumnya kalau mungkin nanti saya agak sedikit eh, apa ya agak sedikit tegas mengenai waktu karena mengingat itu karena mereka kalau melebihi jam kerja mereka akan kena denda Bapak Ibu. Jadi juga mengkondisikan Bapak Ibu untuk toilet stop khususnya. Jadi nggak bisa Bapak Ibu misalnya sewaktu-waktu Bapak Ibu, Mbak saya minta berhenti dong di rest area untuk toilet. Itu nggak bisa Bapak Ibu karena yang pasti setiap 2 jam diupayakan setiap 2 jam bus akan berhenti di rest area untuk toilet stop dan juga mendinginkan mesin busnya untuk istirahat sebentar, baru kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke sana. Bagaimana dengan sholatnya Mbak? Gitu ya. Untuk sholat, kalau untuk maghrib dan Isya, Bapak Ibu bisa melaksanakan nanti di saat kita check-in hotel. Kalau subuh juga bisa di hotel. Nah, untuk zuhur, eh, asar, kalau zuhur biasanya kita bisa melaksanakannya di tempat kita makan siang. Ada tempat ada musola yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Nah, untuk asar ini kita mungkin tidak bisa melaksanakannya di masjid yang ada di perjalanan itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu bisa menjamaknya pada saat Bapak Ibu melaksanakan sholat zuhur di tempat makan siang. Jadi sekali lagi saya mohon pengertiannya Bapak Ibu, karena kita nggak mungkin bisa stop-stop kapan saja, karena ini perjalanannya jauh dan panjang, dan kita juga terkendala oleh jam kerja dari bus, supir, dan juga guide, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk di Kapadokia, kita akan 2 malam di sini. Jadi Bapak Ibu keesokan harinya nggak perlu check out gitu ya, bisa meninggalkan bagasinya di hotel yang sama untuk kembali lagi beristirahat di kamar yang sama. Untuk Kapadokia, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Feby, apabila Bapak Ibu ingin ikut hot air balloon atau mungkin jeep safari optional tour di luar dari program AM Tour, mohon dipersiapkan uangnya dari Indonesia, yaitu berbentuk dolar. Karena apa? Di Kapadokia, di kota Kapadokia itu memang ada ATM untuk pengambilan mata uang asing seperti dolar dan euro. Tapi itu casnya besar sekali Bapak Ibu, sayang. Dan juga terkadang ATM ini kehabisan uang gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan transaksi. Jadi kalau memang diniatkan dari Indonesia untuk mengikuti optional tour ini, mohon dipersiapkan uang dolarnya gitu ya. Baik, lanjut Mbak, sampai tanggal 7 Sabtu tanggal 7
Februari. Ini kita di Kapadokia. Lanjut Mbak Feby. Baik, tanggal 8 ini kita akan check out dari hotel di Kapadokia setelah 2 malam menginap di sana ya Bapak Ibu. Nah, untuk jadwal yang ada di sini, ini kita sudah nggak ada lagi RCS ya Mbak Feby ya? Mbak Feby? Mbak Feby? Ya, Ibu. Untuk trip ini tidak ada lagi RCS ya? Kok ACS nggak ada? Ada ke RCS, Ibu. Ada? Iya. Ada ya Mbak? Kok Iya, ini? Oh, RCS-nya di hari sebelumnya ya? Di hari sebelumnya. betul. Oh, baik. Baik, Di baik. tanggal 7. Tanggal 7. Baik, Bapak Ibu, untuk itinerary ini kita juga ini sewaktu-waktu bisa berubah mengingat cuaca ya Bapak Ibu. Jadi tentunya nanti saya akan berkoordinasi dengan guide di sana sambil melihat situasional dan kondisionalnya yang ada di sana. Mengingat apa? Kalau RCS itu kan gunung salju. Karena beberapa kemarin-kemarin sempat ada apa ya, ada semacam badai atau apa yang tidak memungkinkan kita bisa ke sana. Semoga insya Allah untuk grup kita ini bisa kita ke RCS gitu ya Bapak Ibu. Baik, lanjut Feby. Untuk yang hari terakhir di Kapadokia, ini adalah perjalanan panjang Bapak Ibu. Jadi mohon sekiranya dipersiapkan tenaganya dan juga fisiknya karena kita akan lanjut dari Kapadokia menuju Istanbul, mungkin akan mampir di Ankara sebentar, dan makan siang ini juga ada di Danau Garam. Danau Garam biasanya kalau di musim dingin seperti ini, danaunya beku. Jadi Bapak Ibu, kita bisa ke danau itu menginjakan kaki di atas danaunya betul-betul bukan di pinggirannya. Semoga saja masih beku ya Bapak Ibu. Baik, setelah sampai di Istanbul malam hari kita akan beristirahat seperti biasa dan untuk besok pagi mohon dipersiapkan kita akan check out barang-barangnya tentunya untuk menuju bandara yang sebelumnya kita akan city tour dulu di kota Istanbul seperti yang sudah disampaikan dan juga kita akan menikmati cruise yang ada di Bosporus, Selat Bosporus. Dan kita akan melanjutkan penerbangan itu jam 8 malam waktu Istanbul, sehingga kita akan sampai di airport Istanbul paling lambat itu sore, jam 5 atau jam 6 sore. Nah, ini juga sudah tidak ada lagi handling, jadi Bapak Ibu menurunkan kopernya sendiri, membawanya sampai ke check-in counter. Kalau untuk bagasi selama di Istanbul, Turki, selama di Turki, Bapak Ibu tidak perlu menaikkan ke atas bus karena biasanya supir yang akan menaikkan ke atas bus, ke atas bagasi bus. Jadi Bapak Ibu cukup memberikan kepada supir di depan pintu bagasi, nanti supir yang akan menata bagasi Bapak Ibu di dalam bagasi bus itu dia sendiri yang nata karena nanti dia akan yang tahu posisinya di sebelah mana termasuk mana koper yang turun, mana koper yang tidak turun. Itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kembali ke Jakarta, kita juga akan memakai Emirates dan harus transit kembali di Bandara Dubai. Nah, untuk waktu transitnya ini agak lumayan panjang, sekitar 3 jam. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti yang penting kita begitu turun di Bandara Dubai, kita akan security check dulu dan akan mencari gate yang akan kita membawa pesawat yang akan membawa kita kembali ke Jakarta dari Dubai. Nanti setelah kita ketemu gate-nya baru acara bebas. Tentunya acara bebas ini Bapak Ibu bisa mau keliling-keliling bandara, mau mungkin mau lempar jumroh lagi menghabiskan uang saku di toko-toko yang ada di bandara dipersilahkan. Tapi mohon diingat waktunya biasanya 45 menit sebelum keberangkatan kita sudah harus boarding. Jadi itu Bapak Ibu untuk di penerbangan untuk perjalanan di Istanbul saya mungkin menambahkan khususnya di Turki Bapak Ibu karena kalau tadi Bapak Ibu sudah melihat
derajat berapa derajat di sana, biasanya derajat itu bisa berpengaruh dari angin, Bapak Ibu. Jadi kadang, oh cuma 10 derajat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah ke luar negeri dan tahu, oh 10 derajat itu segini. Tapi biasanya di setiap negara tidak sama, karena tergantung dengan angin. Jadi mohon sekiranya di long john-nya, kemudian juga untuk jaket, jaketnya juga kalau bisa jaket yang khusus musim dingin, khususnya yang windproof. Windproof itu apa ya? Tahan angin gitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk alas sepatu, saya sih menyarankan sepatu olahraga atau mungkin juga bisa sepatu boot yang nyaman dipakai oleh Bapak Ibu. Kan kalau bisa dipastikan kalau memang ada sepatu olahraganya kalau bisa yang waterproof ya Bapak Ibu. Karena kadang hujan, kemudian juga eh, di salju tuh bisa mengganggu apa namanya ya sepatu Bapak Ibu jadi basah dan tidak nyaman gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya karena mengingat kalau sudah kondisi lelah itu dari umroh rangkaian ibadah umroh itu cukup melelahkan Bapak Ibu dan harus lagi melanjutkan perjalanan ke negara lain yang juga akan ada perjalanan darat yang cukup panjang itu biasanya berpengaruh. Jadi mohon jangan lupa konsumsi vitamin dari sekarang, kemudian juga mungkin bisa olahraga kecil-kecilan gitu ya untuk menambah vitalitas badan. Kemudian juga obat-obatan kalau bisa yang sekiranya biasa Bapak Ibu pakai bisa dibawa untuk Bapak Ibu sendiri gitu ya. Jadi itu mungkin dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau memang apa namanya saya bisa jawab atau Mbak Fezbi bisa jawab, saya akan coba langsung jawab. Apabila tidak, saya akan follow up ini dan akan menjawabnya melalui grup. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat ya, Bu ya. Kakak saya mau tanya, apakah boleh saya booking seat flight Dubai ke Jeddah dan Jeddah ke Dubai? Saya cek di website Emirates bisa booking seat. Mohon maaf, saya nggak bisa ikut Zoom sampai akhir karena saya ada flight ke Singapura malam ini. Untuk booking seat, silakan ya Bapak Ibu. Yang pasti untuk booking seat Emirates itu berbayar. Biasanya kalau belum ada 48 jam sebelum penerbangan itu masih berbayar. Seperti itu. Duluan. Ya, Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan atau ditulis di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Kemudian ini ada lagi. Assalamualaikum, Kak Cynthia. Untuk di Kapadokia, apakah kita ada sesi foto spot dengan view balon-balon atau kalau mau foto dengan view balon harus ikut Jeep Safari atau naik hot balon? Untuk pendaftaran Jeep Safari apakah bisa dilakukan dadakan misal H-1 saat sudah ada kepastian balon akan terbang dan apa boleh di-refund jika tidak jadi karena sayang soalnya kalau booking tapi balonnya tidak terbang. Silakan Bu Cynthia. Maaf, maaf, tadi saya clock out sebentar. Oh Gimana? iya, siap. Oh, bisa diulang? Boleh, boleh. Untuk di Kapadokia, apa kita ada sesi foto stop dengan view balon-balon atau kalau mau foto dengan view balon harus ikut Jeep Safari atau naik hot air balon? Untuk pendaftaran Jeep Safari, apakah bisa dilakukan dadakan misal H-1 saat
sudah ada kepastian balon akan terbang? Dan apa boleh di-refund jika tidak jadi karena sayang soalnya kalau booking tapi balonnya tidak terbang? Baik, saya coba jawab ya, Bapak, Ibu. Untuk balon itu, apakah kita ada foto stop untuk di satu eh, apa ya foto point yang ada eh, balon-balon itu terbang, Bapak Ibu, saya perlu sampaikan bahwa Kapadokia itu luas. Dan yang namanya tempat balon terbang itu eh, posisinya itu kebetulan jauh dari hotel tempat kita menginap. Jadi dan lokasinya tidak bisa balon itu terbang tidak bisa di semua titik yang ada di Kapadokia bisa terlihat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin foto shoot yang ada balon terbang itu hanya ada bisa difasilitasi itu di Jeep Safari atau biasanya nanti guide suka menawarkan semacam optional tour yang harganya juga saya belum tahu karena mengingat dia harus rental mobil sendiri, kemudian juga dilihat dari berapa peserta yang ikut dan bisa menjemput Bapak Ibu dari hotel yang kita inapi ke titik poin yang terlihat balon-balon itu terbang gitu ya. Itu kemudian juga untuk balon terbang itu tidak bisa dipastikan jauh-jauh hari gitu ya. Terkadang malah misalnya forecast atau perakiraan cuaca besok itu memungkinkan si balon ini terbang. Tapi pada saat hari hanya 1 jam sebelum keberangkatan misalnya ya, itu bisa saja tiba-tiba dibatalkan terbang. Mengingat kelayakan balon terbang itu di Turki mereka ada badan meteorologi khusus yang berwenang untuk memberi approval balon bisa terbang atau tidak, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya bisa pasti nggak balon ini terbang, nggak ada yang bisa memastikannya, gitu ya. Kalaupun Bapak Ibu sudah daftar untuk ikut balon terbang, terus kemudian balon itu tidak terbang, otomatis uangnya akan di-refund 100%. Nah, bagaimana dengan Jeep? Untuk Jeep nanti guide akan buka apa ya pendaftaran gitu ya. Itu biasanya dari mulai Hamin 3 di hari H, Hamin 3 sampai dengan Hamin 1. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah membayar kemudian membatalkan, itu sepertinya tidak bisa gitu ya. Jadi kalau memang sudah booking kemudian bayar harus eh, dipastikan tidak batal gitu ya. Kecuali ada satu lain hal yang membatalkan itu dari pihak provider atau pihak penyelenggara Jeep itu. Baru kita bisa refund 100% gitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon dipikirkan kembali, kemudian nanti pada saat mendaftar juga biasanya sudah harus bayar gitu ya. Jadi dipastikan kembali betul-betul mau ikut atau tidak untuk yang Jeep Safari ini gitu. Semoga ini bisa menjawab apa namanya, menjawab pertanyaan Ibu dan Bapak yang tadi ditanyakan. Nah, untuk seat di pesawat diatur sebaris karena kami membawa anak kecil. eh, Pak Yogi, mohon maaf, untuk ketersediaan seat di pesawat itu murni kewenangan dari pihak maskapai. Tapi kami dari pihak AM Tour akan berusaha, khususnya untuk di Jakarta ya Bapak Ibu, karena kita ada handling, ada petugas handling. Nah, yang menjadi kesulitan kami atau tidak bisa menjamin Bapak Ibu bisa duduk sebaris itu pada saat dari Jeddah ke Istanbul, kemudian Istanbul sampai dengan ke Jakarta. Itu harus apa ya, kalau kita mau block seat itu berbayar, Pak. Jadi dari sekarang kita harus berbayar. Kalaupun tidak berbayar, itu biasanya 48 jam pada saat check-in
dibuka itu baru kita bisa mengambil seat itu secara free, tidak berbayar. Tapi tentunya seat itu sesuai dengan ketersediaan yang tersisa gitu ya Bapak Ibu. Jadi agak sulit kami kalau untuk harus apa namanya ya bisa mengatur seat itu sebaris Pak gitu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bapak ya, Pak Yogi. Kemudian juga saat di Turki, salah satu koper akan tetap di bus. Tapi kalau mau ambil koper tersebut atau mau ganti koper di hari keempat di Kapadokia, apa bisa? Bisa Bapak Ibu. Jadi kapanpun Bapak merasa koper ini bisa tuh apa tidak perlu turun atau saya mau turun koper ini, tolong koordinasi dengan saya atau dengan guide atau dengan supir. Gitu ya Bapak Ibu. Yang pasti yang tidak bisa adalah apabila Bapak sudah menyampaikan, Mbak ini koper saya titip di bus ya gitu ya, nggak turun gitu ya. Terus Bapak sudah cek ini, tiba-tiba malam hari tengah malam Bapak ngubungin saya atau ngubungin guide mau kasih tahu bahwa Mbak saya ada keperluan di koper itu, bisa nggak saya ambil turun dari bus? Nah itu yang nggak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Itu sudah di luar jam kerja supir. Jadi dia tidak mau biasanya untuk kembali ke bus untuk nurunin ambil itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang parkiran busnya itu tidak di dalam hotel. Kalau penuh, biasanya dia harus ke tempat lain untuk memarkirkan busnya itu. Nah, itu kan butuh kondisi yang urgent sekali untuk dia harus ke tempat parkir, kemudian mengambil koper yang Bapak Ibu inginkan, kemudian kembali ke hotel gitu. Jadi tolong dipastikan apabila ingin tinggal di koper di bus, dipastikan tidak ada lagi barang-barang yang akan diambil. Kecuali pada saat koper itu mau turun pada saat kita check-in di hotel. Gitu ya Bapak, Mbak Salma. Semoga bisa terjawab. Ada lagi Bapak Ibu, Mbak Febi? Nah, ini pertanyaan yang di atasnya belum terjawab ya, Bu. Tadi Estimasi bagasi kepulangan berapa lama karena menyesuaikan jadwal penerbangan ke daerah asal? gimana Mbak? Di sini nggak ada soalnya di kolom saya. Oh iya, baik. Dari Kak Wicis, estimasi bagasi kepulangan berapa lama karena menyesuaikan jadwal penerbangan di daerah. Lanjut ya, penerbangan lanjutan ya. Iya, Eh, betul. kalau di jadwal kita landing jam bentar, 15.40. 15.40. Biasanya proses turun pesawat, imigrasi, bagasi, dan zam-zam kurang lebih sekitar 2 jam sampai 3 jam, Mbak Icis. Jadi kalau memang mau membeli penerbangan lanjutan, amannya dijarakin sekitar 3 jam dari kedatangan, dari waktu kedatangan. 3 atau 4 jam. Apalagi kalau misalnya penerbangan lanjutannya bukan di Terminal 3 gitu ya. Kan itu juga butuh mobilisasi waktu Mbak, which is ke terminal berikutnya gitu. 4 jam lah Mbak sesudah itu biar amannya. Kemudian juga Assalamualaikum untuk air zam-zam apakah bisa membeli tambahan di luar dari jatah travel? Mbak Febi bisa jawab yang ini? Baik, untuk jatah bagasi, untuk jatah air zam-zam, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi untuk per orang itu jatahnya hanya dapat 5 liter saja ya, sesuai ketentuan dari maskapai. Kalau Bapak Ibu hendak membeli lebih dari itu, mohon maaf tidak bisa di bawah, karena memang peraturan dari maskapainya satu orang hanya satu zam-zam saja yang diperbolehkan. Seperti itu. Oh ya, sekaligus Bapak Ibu saya mau mengingatkan Bapak Ibu, mohon sekali lagi sekiranya untuk kaitan dengan zam-zam, Bapak Ibu apabila ingin menikmati zam-zam, mungkin Bapak Ibu bisa mengambil di masjid eh, hanya untuk dikonsumsi di Mekah dan Madinah atau mungkin di Jeddah sebelum kita berangkat melanjutkan perjalanan eh, melalui pesawat ke Istanbul. Karena apa? Banyak sekali kasus mungkin dengan botol aqua atau apapun itu bentuknya membawa zam-zam di dalam koper bagasi itu sangat-sangat dilarang oleh pemerintah Saudi Arabia. Jangan sampai misalnya mungkin kemarin saudara saya aman-aman aja Mbak bawa itu gitu ya. Ya mungkin rezekinya pas lagi aman gitu ya. Karena apa pernah terjadi itu
ada beberapa jamaah yang membawa dalam botol kecil-kecil di dalam koper bagasi, dan itu ketahuan di X-ray karena Bapak Ibu di mesin X-ray bagasi itu cairan zam-zam itu terlihat berbeda. Jadi pasti ketahuan. Beda kayak Ibu bawa air biasa gitu ya, air putih biasa di botol, tapi ini Ibu ganti dengan air zam-zam, itu warnanya akan kedetek gitu ya. Jadi security bandara pasti akan tahu kalau Bapak Ibu bawa zam-zam di luar dari jatah. Dan itu akan mengakibatkan menghambat proses semuanya karena apa? Koper itu akan dikeluarkan, dicari siapa yang punya, diminta untuk mengeluarkan zam-zam itu. Nah, itu biasanya butuh waktu. Jadi beberapa kasus mengakibatkan pesawat jadi delay. Gitu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mohon pengertiannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya, kita cukupin dengan zam-zam yang sudah diberikan oleh travel yang sudah menjadi hak kita gitu ya. Itu saja. Lanjut Mbak Feby. Baik. Apabila tidak ikut trip tambahan seperti balon air dan jeep trip, kegiatan apa yang dilakukan oleh peserta? Ya. Bapak, kalau untuk balon dan jeep itu biasanya dilaksanakan pagi-pagi. Jadi kita biasa akan keluar hotel untuk kegiatan City Tour Kapadokia itu setelah makan pagi. Itu kurang lebih sekitar jam 8 atau jam 8.30 kita baru keluar dari hotel. Nah, untuk balon kemudian jeep ini itu dilaksanakan dari subuh Bapak Ibu. Karena apa? Balon ini kita biasanya momen yang diambil pada saat sunrise. Jadi balon itu sudah akan terbang sebelum matahari terbit. Kalau peserta yang ikut balon dan jeep, ini akan kembali ke hotel sama pada saat berbarengan dengan saat jam makan pagi di hotel. Jadi mereka walaupun ikut dengan balon air dan jeep, tetap akan bisa ikut City Tour Kapadokia seperti peserta yang lainnya. Nah, kalau peserta yang lainnya sebelum melaksanakan apa namanya City Tour, Bapak Ibu kan bisa makan pagi atau mungkin menambah waktu istirahat di hotel gitu ya. Jadi bukan berarti pada saat mereka peserta yang ikut balon air terus yang nggak ikut tuh bingung mau ngapain bengong-bengong, enggak sih Bapak Ibu, karena memang sudah ditentukan waktunya di luar dari kegiatan yang sudah dijadwalkan. Itu Mbak Febi, Pak Yogi, ada lagi? Ya, sementara eh, sudah tidak ada pertanyaan yang ada di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya secara langsung boleh open mic-nya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, iya Pak. Ya, mau tanya boleh? Boleh Pak Nino? Ya. Eh, untuk mau konfirmasi lagi untuk yang bagasi maksimal itu, Ya. misal kita 4 orang gitu ya, atau 3 atau 4, berarti itu apakah satu koper itu tetap maksimal 25 atau misalnya katakanlah 2 orang ini Bisa gabung ya? bisa gabung misalkan 30 kilo atau 35 misalkan itu ketentuannya apakah bisa seperti itu atau memang dibatasi saja satu koper 25 gitu sih. Karena kan kalau 3 orang allowance-nya berarti kan 75 75. kilo. Ya, Iya, misalkan cuma 2 koper besar tapi masing-masing 35 75. misalnya gitu. Iya, mohon maaf Pak Nino, karena ini penerbangan internasional itu sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu. Jadi kalau memang dimaksimalkan satu koper itu 25. Kalau memang lebih, mereka nggak mau Pak. Sistemnya nggak mau masukin data untuk check-in-nya. Dan nggak bisa lagi digabung. Misalnya saya bertiga 75. Terus saya mau pakai 4 koli bagasi selagi totalnya tidak lebih dari 75 kilo gitu ya, karena untuk 3 orang itu juga sudah nggak bisa. Jadi kalau bisa dimaksimalkan satu orang ya 25 kilo satu koper gitu Pak Nino. Oh ya, oke. Makasih Bu. Iya. Kemudian yang kedua Mm-mm. terkait dengan umrohnya. Ya. Ketika umroh ini kan ada tawaf gitu ya, dan seperti mungkin kita ketahui tawaf itu kan pasti akan sangat ramai gitu ya biasanya ya, Ya. crowded. Nah, mungkin kalau saya kan juga sekeluarga gitu ya bawa anak-anak gitu, dan mungkin juga nanti ada mungkin saja ada
keluarga lain yang bawa anak-anak. Nah, itu apakah nanti ketika tawaf itu ada formasi khusus kah gitu atau memang kita cukup diikuti saja, dibebaskan atau seperti apa Bu ya nanti Ya, ketika biasanya begini Pak Nino, untuk yang sepuh gitu ya, atau mungkin apa ya, pergerakannya agak sedikit lambat, biasanya mutawif akan atur jamaah itu akan ada posisinya di depan, di paling depan barisannya. Kemudian jamaah perempuan itu akan ada di tengah, nanti dikelilingi oleh bapak-bapak. Nah, nanti saya yang akan paling belakang gitu ya, menjaga barisan ini supaya tidak berantakan gitu, Pak. Nah, itu juga diperlukan kerjasama kita semuanya gitu ya. Apa namanya, untuk menjaga supaya tidak tercerai-berai gitu ya. Itu kenapa saya biasanya butuh jamaah laki-laki untuk di sisi kanan kiri. Dan yang jamaah perempuan, anak kecil, kemudian juga yang mungkin agak sepuh, bisa di tengah atau di depan. Gitu, Pak Nino. ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oh iya, sekaligus juga tadi kan kalau di helper disarankan barang-barang referensi yang bisa Bapak Ibu bawa untuk menambah kenyamanan di pesawat. Ada bantal kucing, bantal leher ya. Tadi kalau nggak salah Mbak Feby ya Iya, bacainnya. betul. Ya, khusus untuk grup yang di tanggal 26 ini, Bapak Ibu nggak usah bawa, karena saya sudah persiapkan ini semuanya untuk Bapak Ibu bisa pakai, baik dipakai di pesawat atau mungkin di perjalanan pada saat kita perjalanan darat selama di Turki, gitu ya. Masya Allah. Terima kasih, Bu Cynthia. Sama, kemudian juga kalau tadi take koper sudah dipersiapkan oleh AM dan juga kopernya kan yang itu ya Mbak, yang koper seragam itu ya. Iya, betul. Nah, ada juga yang tadi kalau nggak salah tidak komplit ya, jadi pakai koper sendiri, tapi sudah dipersiapkan sarung koper gitu ya Mbak. Iya, betul. Ya, mohon Bapak Ibu nanti apabila tidak memakai koper yang dari AM yang biru itu, tapi memakai koper sendiri, mohon kiranya dipakaikan sarungnya itu ya Bapak Ibu. Karena apa? Untuk mempermudah handling selama kita di Arab Saudi supaya mereka bisa tahu bahwa ini koper dari AM gitu ya. Karena akan banyak sekali jamaah kopernya mirip-mirip gitu ya untuk meminimalisir koper ini tertukar atau terbawa oleh grup lain gitu ya. Dan juga saya juga sudah menyiapkan tag koper lagi sendiri dari jauh supaya Bapak Ibu bisa tahu, oh kenapa saya pilih warna ini? Karena saya pikir dari jauh Bapak Ibu pasti udah tahu, oh ini koper saya nih dari AM gitu. Untuk mempermudah ini sudah saya di samping dari koper, tanda koper dari pihak AM. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan masuk lagi di kolom chat, Bu. Untuk Oh, di bus saat di Turki, apakah ada wifi-nya? kalau ini saya belum bisa pastikan ada atau tidak, karena tergantung dari eh, bus yang pada saat kita datang adanya bus yang apa gitu ya. Ya syukur-syukur kalau memang rezekinya baik, bagus di grup ini bisa ada bus yang ada wifi-nya. Tapi jangan terlalu diharapkan juga. Kalau di hotel pasti sudah ada sih, Mbak Salma. Gitu. Kalau untuk di perjalanan eh, belum tentu gitu ya, karena tergantung kita dapat busnya eh, yang seperti apa fasilitasnya gitu. Kalau untuk wifi khususnya, termasuk juga apa itu Feb, charger apa eh, charging yang di bus itu, yang USB itu eh, belum bisa dipastikan ada atau tidak. Kadang juga di bus ada, tapi ternyata rusak gitu. Itu yang saya nggak bisa garanti atau bisa janjikan itu pasti ada. Jadi mohon dipersiapkan power bank-nya sendiri gitu ya. Eh, apa ya, kalau memang ya mau tidak mau gitu ya untuk karena kalau untuk numpang ke supir kan di supir tuh biasanya suka ada dan pasti itu bisa dipakai. Nah, itu kadang-kadang supir juga kalau yang baik mau kasih, tapi kadang nggak ada yang nggak mau ngasih gitu ya. Jadi saya nggak bisa janjikan itu, Mbak Salma. Kemudian apakah di hotel ada smoking room? Ini hotel yang di mana nih, Pak?
yang di Mekah, Madinah, atau di Turki? Saya jawab ke semuanya aja ya Bapak Ibu ya. Eh, s- Sebetulnya mungkin ada, tapi kita belum tentu bisa dapat kamar itu, mengingat jamaah hotel ini juga pasti banyak gitu ya, dan dan ketersediaan mereka akan smoking room juga tidak banyak. Jadi mohon maaf sekali kalau untuk di hotel eh, sudah bisa dipastikan kayaknya sulit Pak untuk mendapatkan hotel smoking room. Untuk di Turki semua hotel ini untuk Mekah dan Madinah ya Pak ya. Kalau untuk di Turki semuanya rata-rata hotel no smoking gitu Pak. Tapi mereka biasanya memberikan tempat itu di lobi ada tempat untuk Bapak bisa merokok gitu ya. Gitu Bapak. Ian, ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya lagi, Bu. Ya, Pak Nino. Terkait dengan eh, tadi seperti optional tour seperti hot air balloon Hmm. itu mungkin apakah ada info, Bu, ya terkait dengan persyaratannya itu untuk terutama untuk anak-anak gitu, apakah harus ada minimal umur, tinggi badan dan sebagainya gitu. Mungkin kalau ada info, Bu. Ya, nanti saya akan infokan di grup ya Pak ya, keterangan persyaratan untuk ikut hot air balloon itu seperti apa aja. Boleh Pak menyusul? Nanti saya infokan di grup. Oke, ya, terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi Bapak, Ibu yang mau ditanyakan? Ada Bu, ini pertanyaan masuk lagi dari Pak Bahtiar. Tur- Apakah di Hotel Turki ada penghangat ruangannya? Di beberapa hotel ada Bapak, tapi karena Turki ini sudah apa ya, sudah seperti di Eropa gitu ya. Di Eropa pun mereka sudah mulai apa ya, ikut program yang melindungi ozon gitu ya, karena memang penghangat ruangan atau heater dan juga air conditioner itu eh, berbahaya untuk ozon bumi. Eh, jadi penggunaannya mereka agak batasi gitu ya. Terkadang ada hotel yang sudah include dengan penghangat gitu ya Pak, tapi eh, tidak maksimal kerjanya gitu ya. Kalau kita komplain ke reception, biasanya mereka akan kasih penghangat portable tambahan atau mereka akan kasih kita selimut tambahan gitu ya. Kadang-kadang Turki ada beberapa yang penghangatnya bagus gitu ya, maksudnya memang betul-betul hangat. Ada juga yang mereka sudah ada standar di misalnya di 20 penghangatnya mereka sudah di 24 derajat gitu. Nah, itu yang nggak bisa dirubah gitu, Pak. Jadi tergantung hotelnya nanti sih, Pak. Ya insya Allah sih ada semua ya Pak ya. Karena kan saya juga nggak bisa pastikan Bapak dapat kamarnya yang di lantai berapa, yang eh, bagus atau enggak penghangatnya gitu Pak Bahtiar. Ada lagi Bapak, Ibu? Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk meeting pada malam hari ini. Atau mungkin Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan atau yang hal yang ingin ditanyakan gitu ya, belum ada di saat ini, Bapak Ibu bisa menanyakannya melalui WhatsApp group atau mungkin japri ke saya juga, insya Allah saya akan coba bantu jawab gitu. Gitu Mbak Feby. Baik, Bu. Ini ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah sudah jelas semua informasi yang kami sampaikan ya mengenai helper, kemudian referensi perlengkapan dan itinerary perjalanannya. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Cynthia selaku tour leader atas penjelasan dan jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu peserta semuanya. Insya Allah sudah sangat jelas dan insya Allah bermanfaat juga ya. Selanjutnya, Oh iya, Mbak oh Feby, maaf. Mungkin baik, saat Bapak Ibu ini sekedar apa ya, semacam
trik atau tips gitu ya, mengingatkan bagasi Bapak Ibu untuk 16 hari perjalanan, kemudian juga di cuaca yang berbeda, khususnya winter yang memerlukan pastinya peralatan yang lebih tebal dan lebih hangat tentunya gitu ya. Pastinya juga akan memakan eh, jatah kiloan bagasi juga agak lumayan banyak gitu ya. Sekedar saran saja mungkin kalau untuk ingin membawa oleh-oleh gitu ya untuk andai tolan kerabat gitu ya. Kalau untuk khususnya oleh-oleh Arab Saudi, saya pikir di kota-kota di Indonesia khususnya entah itu yang tinggal di Jakarta atau mungkin di luar Jakarta itu udah ada Shopee atau Bapak Ibu bisa beli online gitu ya. Itu saya pikir harganya juga nggak jauh beda daripada Bapak Ibu harus membelinya langsung di sana di Arab dan juga membawa kembali ke Indonesia kan juga butuh eh, maksudnya butuh kilo yang lumayan cukup memakan jatah Bapak Ibu gitu ya. Nggak ada salahnya Bapak Ibu mungkin untuk menghemat bagasi, Bapak Ibu bisa mempersiapkannya dari Indonesia gitu ya, barang-barang itu. Toh juga sama aja sih, harganya juga nggak jauh beda, malah terkadang lebih murah di sini di Indonesia gitu ya, dan juga kualitasnya juga sama gitu ya. Jadi daripada berat-berat, lebih baik bisa dipergunakan jatah bagasinya untuk hal yang lain gitu ya. Kecuali untuk mungkin yang keluarga dekat harus yang langsung dari sana nih Mbak gitu. Itu baru. Tapi kalau untuk tetangga, teman kantor, handai tolan gitu ya, Bapak Ibu bisa belinya di Indonesia aja. Kalau menurut saya gitu ya. Itu Mbak Feby terakhir dari saya. Yap, terima kasih informasinya dan tipsnya ya. Atau, baik, Ya. tolong mandiin Kapi. Oh, Baik, Bapak Ibu, jamaah semuanya, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam technical meeting pada malam hari ini. Semoga semua informasi yang disampaikan dapat membantu persiapan ibadah umroh Bapak Ibu semuanya. Kami berdoa semoga perjalanan nantinya diberikan kelancaran, kesehatan, serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. amin. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama berjalannya acara terdapat kekeliruan dalam ucapan, penyebutan nama maupun dalam jalannya kegiatan. Marilah kita akhiri acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Terima Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kasih. sehat selalu. Mohon izin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi Waalaikumsalam kasih Bu warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin saya akhiri.